Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam. Pada tayangan di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Malaikat Jibril membalikan istana Raja Zolim. Disebutkan dalam sebuah kisah yang sahih, juga Jabir radhiyallahu anhu pernah seorang sahabat Nabi yang mulia berkata, ketika orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, pulang ke Madinah dan menghadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika pembebasan kota Mekah dari kekufuran, beliau pun bertanya kepada para sahabat itu, maukah kalian memberitahukan kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu apa yang paling menakjubkan bagi kalian yang pernah kalian lihat di Ethiopia atau di Habasyah? Lalu beberapa pemuda di antara mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah, suatu ketika kami sedang duduk-duduk di pinggir jalan, tiba-tiba lewat seorang perempuan yang sangat tua. Ia membawa gentong air di atas kepalanya. Tiba-tiba perempuan tersebut bersenggolan. Seorang anak-anak muda, laki-laki, kemudian mendorongnya hingga perempuan itu jatuh berlutut dan pecahlah gentong airnya. Akhirnya sesudah bangkit, perempuan itu memandang si anak muda, kemudian berkata, wahai pengkhianat, kelak kamu akan menyadari jika Allah telah meletakkan kursinya yang nantinya di hari kiamat dan mengumpulkan manusia untuk menghakimi di antara mereka. Semua manusia pertama dan akhir akan didatangkan tangan-tangan dan kaki mereka yang akan berbicara dan tidak ada sesuatu pun yang terzolimi. Ini maka urusan bukan urusanmu akan selesai pada saat ini. Maka Nabi SAW bersabda, lantas apa yang diucapkan perempuan itu benar, bagaimana Allah memberkahi suatu kaum yang tidak mau menolong orang yang lemah dari tindakan orang yang berbuat aniaya. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, juga berkata, sesungguhnya tatkala Allah menciptakan makhluk dan mereka telah berdiri di atas kaki-kaki mereka, mereka pun mendongakkan kepala mereka ke langit seraya berkata, wahai Rob, bersama siapakah engkau? Maka Allah menjawab, bersama dengan orang-orang yang dizolimi, hingga hak mereka kembali kepada mereka masing-masing. Wahab ibnu Munabbih menceritakan dalam sebuah riwayat yang sahih tentang balasan orang-orang yang dizolimi. Di dalam sebuah kisah dikatakan, ada seorang raja yang zolim. Dia membangun istana yang besar di sebelah gubuk seorang wanita tua di perkampungannya atau di wilayahnya. Kemudian robohlah rumah si wanita tua itu, sampai akhirnya wanita tersebut melarikan diri keluar dari rumahnya. Kemudian dia melihat bangunan yang kokoh dan besar berada di sebelah rumahnya, milik Raja Zolim. Lalu si wanita itu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapakah yang telah merobohkan rumahku ini? Maka mereka berkata, Raja. Lalu ia melihat ke arah rumah tersebut, kemudian mendongakkan kepalanya ke langit sambil berkata, wahai Robku, wahai penciptaku, wahai pemilikku. Lalu dia mengatakan, jika aku tidak ada, di manakah engkau? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Jibril alaihissalam akan membalikan istana tersebut, kemudian mematikan semua yang ada di dalamnya. Dan ini
terjadi di masa-masa setelah Islam datang. Kemudian juga dikatakan seorang gubernur di wilayah Irak bernama Khalid bin Barmak. Orang ini berbuat zalim pada saat dia menjadi seorang pengusaha, selalu mengambil hak masyarakatnya. Maka yang terjadi, ia berkata pada saat dipenjarakan suatu hari dengan anaknya yang mendukungnya. Anaknya bertanya di penjara, "Wahai ayah, dulu kita mulia, duduk di singgasana yang mewah. Kita makan dari makanan yang enak, kita didampingi dengan pelayan yang banyak. Sekarang, kenapa kita jadi terbelenggu seperti ini dan berada di penjara?" Ayahnya berkata, "Wahai anakku, doa-doa orang yang terzolimi senantiasa bergema di malam hari, namun kita tidak menyadarinya. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lalai dari itu." Disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, "Akan didatangkan orang yang zalim pada hari kiamat kelak, kalau dia tidak sempat minta maaf dan mengembalikan hak orang yang sedang dizoliminya, hingga ketika berada di atas sirat yang berada dibentangkan di atas neraka, maka di atas neraka Jahannam bertemulah dengan orang-orang yang pernah dizoliminya. Kemudian orang-orang tersebut menceritakan kepada Allah tentang kezaliman yang terjadi. Maka orang-orang yang dizolimi tadi kemudian mengambil semua pahala yang dimiliki orang tersebut tanpa tersisa sedikit pun, sampai semua hak orang yang terzolimi diberikan, sehingga dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Demikianlah kisah ini kami sampaikan sebagaimana mestinya ada pada dalam kisah keteladanan sahabat Nabi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga pesan serta informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat, terkhusus untuk para sahabat kanal PD Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.